Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sampai pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan tentu saja bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin. Tapi coba kita introspeksi diri, kita bermuhasabah, apakah kita sudah menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh keyakinan bahwa setiap yang kita lakukan akan berbuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Fenomena yang terjadi adalah ketika bulan Ramadan ini sering kita lihat di TV-TV, di berita itu ada terjadinya tawuran, keributan antar kelompok pemuda, ya, atau bahkan di beberapa perumahan, di beberapa perkampungan itu ada para pemuda, ya, yang menghabiskan malamnya itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Contoh, beberapa waktu lalu ada tawuran, ya, yang melibatkan kelompok pemuda menjelang sahur. Ada juga balap liar, ya. Kemudian ada juga yang mabar bermain game, yang itu merupakan sesuatu yang sia-sia, dan ketika itu dilakukan secara berlebih maka banyak waktu yang terbuang hanya untuk sesuatu yang tidak memiliki manfaat, terutama bagi kita yang percaya pada hari akhir, ya, yang setiap kegiatan harus kita koneksikan, harus kita relatekan dengan apa sih yang kita dapat dari sesuatu yang kita kerjakan itu, apakah itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya tidak ada nilai sama sekali. Nah, ada lagi kalau itu kelompok yang keluar malam, yang menghabiskan malamnya itu di luar rumah. Ada lagi yang di dalam rumah, tetapi itu mereka ternyata menghabiskan waktunya bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk membaca buku yang bisa menambah kapasitas dan pengetahuan, tapi untuk scrolling. Nah, ini dari beberapa kejadian yang fenomena yang terjadi di masyarakat itu, Gen Z terutama ini menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling, terutama untuk menyelami dunia media sosial. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang scrolling duniawi teringat akhirat, ya. Jadi agar scrolling kita tidak hanya mencari kepuasan duniawi saja, tapi bisa mendapatkan nilai dengan scrolling kita itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, ya, itu scrolling itu biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Itu kebanyakan itu memang untuk melihat dunia media sosial. Jadi media sosial itu sangat berkembang pesat, terutama setelah COVID, dan itu ada dampak buruk dan tentu saja ada dampak positifnya dari media sosial. Tergantung kita mau ambil yang porsi yang mana nih, kita ambil di sisi yang mana nih. Apa kita termasuk orang yang terlarut dalam hal-hal negatif di dunia sosial, atau kita ingin memanfaatkan medsos itu sebaik mungkin agar memiliki manfaat untuk kita dan memiliki fungsi untuk menyebar kebaikan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah waktu itu sangat penting
ya sangat berharga, karena waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Dan dalam Islam itu waktu itu sangat sangat diagungkan, sangat dihargai, sampai Allah beberapa surat dalam Al-Quran itu menggunakan waktu itu untuk Allah bersumpah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Nah, kemudian ketika kita scroll medsos, ya kita bisa menilai tuh apakah kita menggunakan medsos itu untuk suatu yang bermanfaat, bernilai kebaikan di sisi Allah, atau hanya sekedar mencari, melihat, dan menge-like atau mensubscribe akun-akun yang tidak memiliki kebaikan di sisi Allah. Cirinya apa sih? Ya, ketika akun-akun itu memiliki nilai atau merupakan akun yang digunakan untuk menebar kebaikan, maka terutama untuk agama kita ya, agama Islam ini, maka akun itu akan menampilkan konten-konten yang itu akan menambah wawasan kita, akan menjadi pengingat kita, dan akan menjadi channel yang itu ketika kita mengikutinya, kita memfollownya, itu informasi-informasi tentang Islam itu bisa kita dapatkan. Sementara akun-akun yang sia-sia, yaitu akun yang digunakan lebih untuk ke expose kehidupan pribadi dari pemilik akun, kemudian informasi-informasi tentang misal ya kasus perceraian artis dan lain-lain, yang itu merupakan akun yang tidak memiliki manfaat dari sisi keimanan ya. Akun-akun tersebut itu tidak bisa menambah pengetahuan kita dalam hal agama ataupun memberikan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, makanya dari poin ini kita harus merefleksikan diri, ya, benarkah kita seorang mukmin? Ya. Kalau seorang mukmin itu berarti kita harus melakukan sesuatu yang memang diwajibkan oleh agama kita, yang sudah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah itu ya, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu yang sesuai dengan ciri-ciri kita sebagai seorang mukmin. Nah, kalau kita buka surat Al-Mu'minun ya, di situ ayat 1-3 dijelaskan siapa sih itu mukmin ya, orang-orang beriman itu siapa. Yang pertama dalam ayat keduanya itu dijelaskan bahwa orang yang beriman itu orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Nah, jadi ketika kita scrolling medsos, apakah sholat kita masih kita lakukan, kita kerjakan sesuai waktunya, ataukah terlewat? Nah, itu bisa dikoreksi, direfleksikan kepada diri teman-teman semua ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah di ayat ketiganya adalah yaitu orang-orang yang tidak melakukan hal yang sia-sia atau menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, baik perkataan maupun perbuatan. Lah, ketika kita menghabiskan waktu 3-4 jam atau bahkan lebih dari itu apakah kita tidak melakukan kesia-siaan? Nah, itu silahkan ditanyakan kepada diri teman-teman. Kalau melakukan kesia-siaan, baik itu perkataan maupun perbuatannya, maka bisa jadi kategori mukmin ini belum menempel ke diri kita nih. Nah, kita harus segera introspeksi diri, harus segera memperbaiki diri. Nah, kemudian dampaknya itu bukan hanya kita semakin tidak memahami agama atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dampak yang bisa terlihat secara langsung ya. Kalau dampak kita jauh dari Allah itu mungkin tidak bisa dilihat secara langsung, tapi kita lihat dampak terkait kecanduan medsos tadi itu dari sisi ilmiahnya, dari sisi kesehatannya, di mana ternyata medsos ini dapat menyebabkan seseorang itu yang pertama itu depresi.
Kenapa kok main medsos bisa depresi? Karena informasi yang diperoleh dari medsos itu informasi yang bagus-bagus, informasi yang wah ya, yang itu ketika kita bandingkan dengan kehidupan kita sendiri, maka kita akan cenderung tidak tenang ya, merasa kurang, sehingga lupa bersyukur. Nah, ini sudah ada ciri-ciri kita jauh dari Allah nih, salah satunya kurang bersyukur. Nah, dari hal ini kalau tidak segera ditanggulangi maka akan timbul yang lebih parah lagi, yaitu kecemasan ya. Ini sudah termasuk dalam gangguan jiwa ya, anxiety disorder ini. Jadi ini sudah tahap yang lebih serius, ini harus segera ditangani. Kalau ini menimpa pada saudara yang ada di rumah kita, atau anak-anak kita, atau keponakan kita yang kelihatan kecanduan gadget dan mulai ada kecemasan ya, kalau nggak pegang HP gelisah, marah-marah dan lain-lain, itu perlu kita waspadai dan perlu kita antisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi perburukan yang lebih parah lagi. Kemudian ada yang namanya FOMO ya, ikut-ikutan ya. Ada yang punya barang baru, nanti takut kalau tidak bisa ikut beli barang yang sama. Kalau ada tren baru, takut tidak bisa mengikuti tren itu. Nah, itu FOMO, yang itu merupakan, ternyata itu juga salah satu hal yang bisa membahayakan kesehatan mental. Kemudian ada turunnya kepercayaan diri. Jadi karena merasa minder, di medsos kok hebat-hebat, orang itu kok kerjanya cuma upload konten tapi kok duitnya banyak. Nah, itu nanti terjadi yang namanya hilangnya kepercayaan diri, yang itu kalau dilanjutkan mungkin bisa menarik diri dari masyarakat, yang kemudian bisa gangguan jiwa. Nah, itu juga permasalahan yang serius ya, yang harus kita antisipasi, dan kita harus aware kepada orang-orang di sekitar kita, yang tidak ada satu orang pun saya rasa sekarang ya yang tidak megang gadget. Nah, pastikan ketika orang-orang yang di sekitar kita megang gadget itu tidak sampai pada level kecanduan. Kemudian adanya juga cyberbullying ya. Jadi kalau dulu kita istilahnya apa ya, ece-ecenan ya sama teman-teman, itu ketemu orangnya, jadi kalau mau ngeplak ya ngeplak kayak gitu. Jadi kalau di medsos ini ada fenomena cyberbullying, yang dimana ini juga dampaknya tidak kalah hebat daripada yang direct bullying. Jadi cyberbullying ini juga terjadi di media sosial, terutama karena orang-orang yang berada di media sosial itu merasa tidak terawasi, tidak ada yang tahu siapa yang ngomong ya. Itu mereka melakukan bullying dengan kata-kata yang tidak pantas sesuka hati mereka. Nah, contohnya akun Fufu Fafa mungkin ya. Nah, itu cyberbullying yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh orang yang merasa tidak akan ada yang tahu. Nah, itu bahayanya. Itu berarti tanda-tandanya kita sudah jauh dari rasa keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah mengawasi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi tanpa ada yang terlewat satupun. Nah, itu harus kita pahami juga ya, bahwa kita harus ada keterikatan antara kita sebagai makhluk dan kepada Sang Pencipta. Kemudian bagaimana sih menanggulangi hal tersebut ya? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya ketika kita sudah menemukan tanda-tanda itu. Yang pertama adalah selalu mengingatkan bahwa setiap yang hidup itu mati. Seperti dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Sesuatu yang ada di muka bumi ini, suatu makhluk, segala makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan menemui ajalnya, akan mengalami yang namanya kematian. Makanya
kata Sayyidina Umar bin Khattab juga ya, orang yang cerdas itu yang mengingat kematiannya. Nah, jadi ini juga perlu diingatkan, perlu disampaikan kepada teman-teman orang-orang di sekitar kita, bahwa ketika kita bermedsos pun Allah melihat kita, dan ketika kita bermedsos pun kematian itu bisa datang kapanpun, sehingga kita harus senantiasa mengingat dan mengintrospeksi apa sih yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian tidak lupa juga untuk mengingatkan kepada kita semua, kepada orang-orang di sekitar kita, untuk terus bersyukur ya, bahwa dalam surat Ibrahim ya, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat ya. Seringkali dengan bermain medsos kita terlalu di dalamnya ya, itu kita lupa untuk bersyukur. Kita terlalu sering membandingkan antara yang orang lain dapat dengan apa yang kita miliki ya, jadi kita ingin mendapatkan yang orang lain punya tanpa kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa melakukan menggunakan media sosial itu untuk kebaikan, untuk mengingatkan kepada kebaikan, agar media sosial yang kita gunakan itu memiliki manfaat. Tidak hanya kita puas bermedsos, tapi ada value, ada nilai yang kita bagikan kepada para pengguna medsos yang lainnya, terutama nilai-nilai tentang Islam, di mana makin hari ya makin banyak berita hoax, berita-berita yang menyesatkan itu beredar. Nah, kita mengcounter berita-berita itu dengan menebarkan kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi medsos kita pun bisa bermanfaat bagi kita, bisa mendatangkan pahala bagi kita, bahkan bisa menjadi ladang pahala jariah ketika kita menggunakan medsos itu untuk mengingatkan kepada sesama muslim, untuk menginformasikan betapa luar biasanya Islam, dan Islam adalah solusi bagi segala permasalahan hidup yang kita alami. Oke, sekian dari saya. Semoga kita bisa dijauhkan dari sikap atau sifat yang menyia-nyiakan waktu ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar yang kita lakukan ya itu bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang terlihat seperti hal-hal duniawi, tapi itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita kejar hal-hal yang seperti itu, karena di setiap yang kita lakukan kita akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan nilai, mendapatkan manfaat dari perbuatan baik kita itu kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga puasanya berjalan lancar dan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini yang dikali lipatkan pahalanya itu bisa menjadi salah satu timbangan hal yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.